Dunia blockchain semakin populer di Indonesia belakangan ini, semenjak tingginya keingintahuan masyarakat terhadap cryptocurrency. Semakin tinggi juga pencarian mengenai teknologi blockchain. Tak hanya di kalangan komunitas IT saja, namun teknologi ini sudah mulai merebak di kalangan masyarakat umum. Fenomena ini berawal dari perkembangan teknologi internet yang kian menjadi sorotan bagi masyarakat umum. Lalu, apa sebenarnya teknologi blockchain ini? Apakah ada kaitannya dengan aset cryptocurrency? Lalu, bagaimana mungkin teknologi ini mampu mengubah dunia? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dalam 7 menit ke depan. Teknologi blockchain adalah teknologi yang menjadi tulang punggung bagi cryptocurrency. Jadi, kalau lagi ngomongin cryptocurrency, pasti nggak akan lepas deh dari ngomongin teknologi blockchain. Jadi, apa itu teknologi blockchain? Blockchain adalah teknologi baru yang dikembangkan untuk sistem penyimpanan data digital. Teknologi ini terhubung melalui kriptografi dan penggunaannya sendiri tak bisa lepas dari mata uang Bitcoin dan cryptocurrency. Blockchain yang terdiri dari dua kata, block yang artinya kelompok dan chain yang artinya rantai. Penamaan ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain yang menggunakan sumber daya komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung satu sama lain, dengan tujuan mengeksekusi transaksi. Blockchain juga mampu berjalan sendiri dengan menggunakan algoritma komputer tanpa adanya sistem tertentu yang mengaturnya. Sebenarnya, blockchain dan cryptocurrency itu berbeda. Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang diamankan dengan menggunakan kriptografi, sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, aset-aset pada kripto inilah yang menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Jadi, blockchain adalah database yang tidak bisa diubah ataupun diganti. Keduanya memang memiliki perbedaan, akan tetapi mereka saling berkaitan, di mana kripto sebagai mata uang dan blockchain sebagai teknologinya, serta penyimpanan data digital yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency. Di blockchain sendiri sebenarnya memiliki banyak peluang yang bisa memanfaatkan, tak hanya dari sektor cryptocurrency saja, walaupun memang sektor utama yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut adalah bidang keuangan atau finansial. Pada sektor finansial ini, teknologi diibaratkan sebagai buku kas digital yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak atau lembaga keuangan pada umumnya, seperti contoh yaitu bank. Pada dasarnya, teknologi ini membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan juga aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan juga korupsi. Lalu, bagaimana cara kerja dari blockchain ini? Jadi secara singkat, cara kerja blockchain itu adalah saat di mana satu perangkat akan terkoneksi dengan perangkat lain untuk bisa saling merekam dan memeriksa data yang sudah ada. Dan data-data ini merupakan data yang tidak bisa diubah. Sifat blockchain yang desentralisasi membuat teknologi ini tidak perlu bergantung pada otoritas eksternal untuk validasi dan integritas keaslian data. Pemanfaatan teknologi ini paling populer dan sering digunakan pada kripto, walaupun sebenarnya teknologi ini banyak digunakan pada bidang teknologi lain. Di dalam blockchain juga ada yang disebut sebagai penambang Bitcoin, yaitu orang-orang yang menyiapkan komputer guna melakukan perhitungan matematis untuk membuka celah blok baru di blockchain. Mereka nantinya akan menghitung nilai hash baru berdasarkan kombinasi hash kriptografi sebelumnya. Fungsi dari hash kriptografi itu sendiri adalah untuk mengambil data-data dari blok asal dan mengubahnya menjadi compact string. String ini yang digunakan sebagai alarm pendeteksi apabila ditemukan
berbagai potensi sabotase. Sebagai contoh nih, Vina ingin membeli rumah Tony. Perjanjian ini dibentuk di blockchain Ethereum dengan menggunakan smart contract. Nah, smart contract ini adalah sebuah perjanjian antara dua pihak dalam bentuk kode komputer yang berjalan di atas jaringan blockchain. Jadi, di dalam smart contract ini akan berisikan perjanjian antara Vina dan Tony yang berisi ketika Vina membayar 250 Ethereum kepada Tony, maka Vina akan menerima ownership atau kepemilikan dari rumah Tony. Ketika transaksi sudah dilakukan, transaksi itu tidak akan bisa dimanipulasi atau diubah kembali. Dan karena proses ini otomatis tidak menggunakan pihak ketiga dong. Maka mereka tidak perlu lagi tuh membayar untuk jasa dari pihak ketiga dalam pembelian tanah tersebut. Dan karena sudah menggunakan teknologi blockchain, maka transaksi tersebut akan aman dan juga sangat sulit untuk bisa dilihat. Di blockchain sendiri itu memiliki 3 tipe jaringan. Yang pertama, yaitu blockchain publik. Di dalam blockchain ini sifatnya tidak memiliki batasan untuk bisa diakses. Di public blockchain ini, semua orang bisa join dan berpartisipasi untuk melakukan kegiatan apapun di dalam jaringan blockchain. Di blockchain ini terdesentralisasi karena siapapun yang memiliki koneksi internet dapat mengirim transaksi dan menjadi validator. Yang kedua, blockchain privat. Blockchain privat ini sifatnya lebih tertutup. Seseorang tidak dapat bergabung kecuali diundang oleh administrator jaringan. Karena di private blockchain hanya ada satu orang yang mengontrol jaringan dan juga mengatur apa yang dilakukan setiap orang di dalamnya. Yang ketiga, blockchain konsorsium ini hanya bisa diakses oleh beberapa orang yang mengendalikannya saja. Nah, di dunia ini yang bisa digunakan adalah tipe blockchain yang publik atau biasa disebut sebagai transparan. Karena bisa diakses oleh siapa saja tanpa adanya pihak ketiga ataupun pihak pertama. Di blockchain ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat tuh yang bisa didapatkan oleh setiap user. Di setiap perkembangan teknologi baru, tentu semua memiliki unsur keunggulannya tersendiri. Begitupun pada bidang teknologi blockchain. Seperti yang pertama, sistem transaksi yang transparan. Teknologi ini mampu menyimpan data transaksi secara aman dan transparan. Di saat melakukan transaksi, ada public access yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa harus memiliki akses login. Yang kedua, memiliki proteksi data yang baik. Terdapat sistem verifikasi oleh para penambang atau miner sebelum dieksekusi di banyak komputer. Struktur database tersebut bersifat append-only atau hanya menambahkan dan tidak memiliki akses perintah edit. Jadi, hacker tidak akan bisa melakukan hack atau social engineering untuk mengubah data di dalamnya. Yang ketiga, efisiensi dan lebih cepat. Pada teknologi blockchain, transaksi akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien dan pastinya aman. Yang keempat, keamanan yang terjamin. Blockchain dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi, sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah besar. Dengan menggunakan kriptografi, historis transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi, sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan. Yang kelima, sistem audit yang lebih baik. Salah satu fungsi penting dari teknologi blockchain adalah kemampuan auditnya. Setiap orang bisa melihat dan melakukan tracking data transaksi sehingga memungkinkan untuk bisa mengetahui jejak audit sebuah aset. Lalu, bagaimana cara blockchain mengubah dunia? Blockchain disebut-sebut sebagai teknologi baru yang mampu mengubah dunia. Teknologi ini memiliki daya tarik tersendiri di mata penggunanya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan interaksi per-to-per. Dengan adanya teknologi ini, pertukaran mata uang digital atau cryptocurrency sudah tidak memerlukan kehadiran broker profesional. Yang kedua, memberi kendali penuh atas asetnya. Aset yang tersimpan di blockchain melalui mata uang cryptocurrency tidak memiliki aturan-aturan atas pengendalian aset seperti di perbankan.
Apabila bank tersebut bangkrut, aset yang disimpan bisa saja tidak kembali lagi. Berbeda dengan aset kripto yang disimpan dengan menggunakan teknologi blockchain. Setiap orang memiliki kontrol penuh atas aset-aset mereka tanpa terpaku dengan kebijakan bank sentral atau pemerintah setempat. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmiah. Teknologi blockchain mampu mengubah kemajuan ilmiah yang sedang dihadapi dengan memberikan akses ke semua orang melalui data real time dan menghilangkan perusahaan besar. Sehingga data-data di blockchain dapat diakses dan dikelola untuk kepentingan dalam penelitian oleh semua kalangan. Yang keempat, menawarkan kestabilan. Inflasi dan ketidakstabilan selalu dialami oleh mata uang fiat yang umum digunakan di berbagai negara. Inflasi disebabkan karena pemerintah melalui bank sentral bisa mencetak uang sebanyak yang mereka mau. Berbeda halnya dengan aset kripto yang disimpan dengan menggunakan teknologi blockchain agar bisa terhindar dari inflasi tersebut. Terutama pada Bitcoin yang hanya terdapat 21 juta saja di seluruh dunia. Yang kelima, mampu meningkatkan crowdfunding. Crowdfunding merupakan cara yang semakin populer bagi para pengusaha untuk mengumpulkan uang produk mereka. Aset kripto mampu dijadikan alat untuk crowdfunding yang cepat, efisien, dan sistematis karena menggunakan jaringan blockchain yang kuat dan sulit untuk dipalsukan. Apapun itu, dengan adanya teknologi yang semakin maju, diharapkan agar kita semua ikut serta dalam membersamai teknologi yang tengah berkembang sekarang. Mungkin hanya itu pembahasan saya mengenai blockchain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Febri Valentina, MPM 224301134, pamit undur diri.